Beberapa waktu yang lalu saya sudah ngajari tentang memberi materi tentang hitungan satuan panjang ya. Satuan panjang milimeter, sentimeter, meter, desimeter ya. Dari bawah itu milimeter, sentimeter, desimeter, kemudian meter, kemudian dekameter, hektometer, kilometer. Nah, hitung-hitungan seperti meter, kilo itu umum biasanya. Artinya yang belakang itu bisa dirubah-rubah. Jadi kilogram, kilometer. Nah, dalam hitungan kota itu ada namanya kilobyte. Nah, tadi sudah saya tampilkan hitungan kuota per detik. Itu tidak pernah mencapai 100 untuk penggunaan Microsoft Teams. Nah, sekarang saya buatkan hitungan. Kalau saya buat 100 kilo ya, 100 kilo per detik. 100 kilo. Dari kilo menuju ke mega, ke angka 1000 ya. Mega itu nanti juta byte atau 1000 kilobyte. Dari 100 kilo ke 1000 kilo atau ke 1 megabyte. Berarti dikali 10. 100 dikali 10 itu menjadi 1 mega. Belum giga loh ya. Kamu biasanya kalau membeli kuota itu hitungan giga. Giga itu dikali 1000 lagi. Ini 100 kilo hitungan yang ada di HP tadi. Ini maksimal ya, yang tertinggi. Padahal kenyataannya hanya 11 kilo, 78 kilo, tidak sampai 100. Nah, sekarang kita anggap berjalannya itu 100 setiap detik. 100 kilo, 100 kilo. Berarti 100 saya kalikan 10 itu menjadi 1 mega. 10 ini berarti 100 saya kali 10 detik ya. Dalam 10 detik. Dalam 10 detik itu menjadi 1 mega. 1 mega. 1 giga itu berapa mega? 1 giga itu 1000 mega. Jadi kalau kamu beli kuota itu 1 giga, itu artinya membeli 1000 mega. Nah, kita kembali ke sini. Berjalannya kuota itu 1 detik kita anggap 100 kilo ya. 100 kilo dalam 10 detik itu 1 mega. Nah, dalam 10 detik kamu menghabiskan masih 1 mega. Dalam 10 detik. Berarti kalau 1 menit, kan tadi 10 detik ya. 1 menit itu 60 detik. Tadi 10 detik. Berarti dikali 6. 10 detik dikali 6. Nah, kayak gitu ya. 10 detik dikali 6. Itu menjadi 1 menit. Berarti kalau 10 detik kamu menghabiskan 1 mega dikalikan 6. Nah, ini 6 mega. 10 detik itu 1 mega. Kalau saya kalikan 6, saya kalikan 1 menit. Itu menjadi 1 mega. Ada 6 mega. 6 mega.
6 mega 1 menit. Saya ulangi, dalam 1 menit kamu menghabiskan 6 mega. 1 menit. 1 jam 60 menit. Kali 60. Maka kamu 1 jam itu menghabiskan 360 megabyte. Itu 1 jam. Ini hitungan telekonferensi ya. Meeting seperti sekarang ini. Telekonferensi seperti sekarang. Ini 360 itu 1 jam. 360 mega. Kalau saya kalikan 2 jam. 720 mega. 2 jam itu 720 mega. Belum giga ya. Kalau itu nanti sudah mencapai 1000, nah itu berarti 1 giga, habis 1 giganya. Nah ini masih berbunyi mega. 720 mega itu dalam 2 jam. 2 jam itu main video terus seperti ini. Dan ini hanya contoh kalau tadi per detiknya 100 kilo. Nah, kita anggap yang paling mahal. Diumpamakan yang paling mahal per detiknya itu 100 kilo. Sekarang saya share lagi video saya yang sedang berjalan ini. Saya juga pakai HP, kan. Nah, ini. Coba perhatikan di HP saya. Yang paling atas itu 22, 34, koma. Bukan 100 loh ya. Nah, berarti sangat hemat. Berarti kalau umpamanya saya buat 20 saja. 20 kilo misalnya. Ini kan 27 sekarang. Ini 22 ya. Misalnya ini saya anggap 20. 20 itu seperlimanya. Seperlimanya 100. Nah, berarti 720 bagi 5. Kalau main 20 kilo per detik loh ya, bukan 100 lagi. Sekarang berapa ini? Oh, ini mencapai 100 ya, 113. Nah, ini ya. 91 turun lagi. Ya. 98. Nah, ini kalau tadi dibuat 100 kilo, itu dalam 2 jam, kamu menghabiskan 720 mega. Belum 1 giga. Itu 2 jam ya, 2 jam. Full kita pakai video misalnya. Kemudian, kalau cuma 20 mega per detik, berarti 720 dibagi 5. Berapa? 720 bagi 5. Temu 14. 14 ya. Ini. Artinya 140 mega. Dalam waktu 2 jam itu. Nah, berarti sangat murah sekali. Jadi, dalam penggunaan video telekonferensi, jadi kalau video konferensi saja habisnya cuma segitu. Kalau tidak telekonferensi, saya memberikan tugas-tugas, itu berarti lebih hemat lagi.
Bisa jadi hanya per detiknya 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo. Berarti lama untuk menghabiskan kuota. Lama untuk dikatakan boros. Itu lama. Artinya Microsoft Teams ini super hemat. Jadi jangan pernah menyampaikan ke orang tuanya, kok habis kuotanya kok bolak-balik habis, ya, bolak-balik habis. Itu ada tugas dari Pak Guru. Jangan pernah berkata seperti itu. Ya. Kenapa? Kalau tidak telekonferensi saja, itu super hemat. Telekonferensi saja seperti ini, 1 giga itu tidak habis, walaupun dipakai full 2 jam. Ya, seperti itu. Jadi ini sangat hemat sekali. Tadi hitung-hitungan, saya anggap hitung-hitungan boros. Ini di atas ada, ini 15. Kalau video tidak muncul semua, coba kamu perhatikan, angkanya berkisar di berapa itu? 17, 12 per detiknya. Ini berarti super 10 ini. Kalau misalnya 10 kilo per detik, ya tinggal bagi 10, 720 tadi. Berarti dalam 2 jam hanya menghabiskan 72 mega. Itulah kenapa teman-temannya Pak Guru ketika mengadakan telekonferensi itu berjam-jam, itu 1 giga itu tidak habis. Nah, ini membuktikan, sebentar. Oke, saya lanjut lagi ya. Jadi ini sangat murah. Apalagi kita jarang menggunakan telekonferensi video seperti ini. Kalau hanya saya kirim lewat tolong kirim tugas melalui Microsoft Teams, melalui kelas, itu berarti lebih hemat lagi. Jadi jangan pernah ke orang tuanya minta belikan kuota, habis paketnya. Buat apa? Ngerjakan tugasnya Pak Guru. Nah ini perlu dipertanyakan. Apakah habis untuk ngerjakan tugas? Apakah habis untuk main game? Nah, ini ya. Jadi hitung-hitungannya ini pembuktian di atas ya. Di HP-nya Pak Guru paling atas itu kan berjalan terus itu kuotanya. 27, 16. Kan kecil-kecil angkanya. 12. Tadi saya buatkan hitungan yang paling tinggi, 100 kilo. Kalau memang berjalannya itu 100 kilo per detik dalam 2 jam, itu 1 giga tetap tidak habis. Hanya menghabiskan 720. Tapi kalau itu 20 misalnya rata-rata, sekarang 24. 20 kilo per detik. Ya, berarti itu 1/5-nya dari 100. Berarti dalam 2 jam, 720 dibagi 5. 140 ya. 40 mega. Kalau 10, ya berarti 720 dibagi 10. Menjadi 72 mega dalam 2 jam. Jadi sebetulnya dari sini terlihat, makanya ini sebenarnya bisa untuk menguji atau tes kejujuranmu sebetulnya. Kejujuran dalam IT ada hitung-hitungan juga melatih kejujuran. Contoh lain tes kejujuran menggunakan IT. Kamu disuruh, misalnya kamu saya beri tugas mengisi absen, tolong tulis namamu melalui formulir ini. Di situ tidak saya beri jam misalnya ya.
misalnya Ahdan, namanya Ahdan, kemudian hadir, kirim, setelah dikirim. Set. Kalau kamu mengisinya itu lewat, misalnya jam 2 siang, padahal pertemuannya pagi, kamu ngisi absen jam 2, hadir. Itu walaupun di situ tidak ada jam, tetapi di data saya ataupun di sistemnya Microsoft, itu tetap terekam. Sama seperti kamu komen di WA. Di WA kamu ngetik, ya, komen, berkomentar, ngetik, kirim. Kan selalu ada jam yang merekam di situ, di WA. Sama seperti itu. Kita tidak bisa membohongi. Kapan kirimnya? Ya, jadi IT, teknologi pun, itu merekam akurat, merekam nyata. Kita tidak bisa berbohong sebetulnya. Jadi jangan apa ya, mencoba untuk berbohong. Misalnya seperti IT, teknologi, itu datanya biasanya akurat, nyata, real. Ya. Jadi IT sebetulnya juga melatih kejujuran kita. Karena apa? Si pembuat sistem itu mesti sudah memikirkan supaya tidak bisa dibohongi. Seperti itu. Oke, ini mengenai kuota. Kemudian yang kedua mengenai tugas di live worksheet. Tugas di live worksheet. Tugas di live worksheet, kemarin-kemarin kalian mengumpulkannya itu mengerjakan dulu, baru ketik nama. Mengerjakan dulu, setelah itu finish. Nah, ketika mau kirim pekerjaan, ketik nama, kelas, kemudian pelajarannya apa. Nah, karena itu sebuah latihan, untuk sementara tidak apa-apa. Nanti kalau ada tugas saya tidak ngirim linknya ya, alamat pelajarannya. Tetapi kamu saya suruh login dulu, masuk dulu. Live worksheet, kemudian buka akses murid, akses student, kemudian masukkan akun. Kenapa kok harus begitu? Karena pekerjaanmu yang kemarin-kemarin, kalau kamu mengerjakan dulu, kemudian mengetik nama belakangan, itu tidak otomatis masuk ke daftar nilai saya. Jadi saya harus pindah. Kalau tidak saya pindah, dalam 1 bulan, filemu hilang, terhapus oleh sistem. Kamu juga tidak punya data, tidak punya rekaman datamu ya, pekerjaanmu itu akan hilang, di HP-mu tidak ada. Tetapi kalau kamu masuk dulu, buka live worksheet, kemudian di kiri, tak buka dari sini aja. Oke. Kamu cukup buka Google, ini bisa di pojok atas dia, seperti ini. Kemudian bisa pakai mic, diketuk itu, ketuk mic-nya, mikrofon itu, sebutkan liveworksheet.com gitu bisa. Atau ngetik juga bisa di situ, nih live worksheet. Ada live worksheet, diklik live worksheet itu di atas worksheet.
Itu diketik ya, apa diklik. Nah, kamu perbesar, kamu pilih itu sebelah kiri, student access. Nah, itu di atas itu ada student access. Kamu klik yang itu, student access. Atau kalau mungkin sudah bahasa Indonesia, akses murid. Itu kamu klik. Maka akan tampil seperti ini. Nah, belum tampil ya. Nah, ini sudah tampil. Jadi kalian harus masuk dulu sebetulnya. Kalau masuk dulu, pekerjaanmu tidak akan terhapus oleh sistem. Akan kesimpan selamanya di sini nanti. Karena Pak sudah masuk di ruangan saya itu kan. Ruang virtual yang tersimpan di sistem saya. Ini saya coba, ini sudah tak buat percobaan terus HP saya kan. Saya klik mesti akan muncul nama-namamu. Saya klik, nah ini ada Ira, ada Ahdan, karena sering saya pakai untuk percobaan. Misalnya saya nyoba Ahdan, klik, nah, itu langsung masuk Ahdan 05. Jadi bukan yang Microsoft ya, yang live worksheet ini. Jadi itu kalau diklik, misalnya kamu ngetik Ahdan 05, passwordnya sdewa 05, harus sama persis, tinggal enter. Nah, ini akan muncul sebetulnya di sini pekerjaan-pekerjaanmu seharusnya. Tapi karena kalian kemarin tidak lewat sini, maka pekerjaanmu terkumpul di luarnya workbook namanya ya. My workbook. Pekerjaanmu itu yang kamu kirim kemarin di luarnya ini. Contoh ini, matematika saya buka. Ini punya Nahdan ya. Saya nyoba sebagai percobaan punya Nahdan. Nah, sebetulnya sudah ada di sini. Di sini maka yang dulu pernah masuk, ya ini ada. Yang ada nilainya hanya 1. Ini dapat 7. Nah, yang lainnya ya kosong. Karena tidak pernah mengerjakan di dalam apa itu ruang live workbook. Loh, yang dulu gimana? Ya tetap saya rekap di luar. Tapi kamu tidak punya pekerjaan di sini akhirnya kan. Kalau ada nilainya. Yang ada nilainya cuma 1, yang ini, yang matematika loh ya. Nah, ini dapat 7. Nah, jadi upayakan masuk dulu. Ini. Ahdan Putni Ikhwansah. Nah, ini. Nanti keluarnya juga lewat sini, logout. Atau langsung keluar juga enggak apa-apa. Yang penting kamu sudah masuk. Ini kalau saya logout, keluar. Nah, akan keluar ke sini lagi. Jadi kalau bisa masuk liveworksheet.com ya. Kemudian saya ulang dari depan. Ini liveworksheet.com. Klik. Upayakan menuju ke kiri. Ini student access atau akses siswa, akses murid. Itu diklik sudah. Kemudian silakan masukkan akun itu identitasmu ya, bisa berupa email, username, password.
Kalau live worksheet ini biasanya bukan yang PGRI, bukan pgri.rcc.com, bukan. Kalau live worksheet ini diklik username-nya, akunmu tuh berbunyi seperti ini. Aira 05, Ahdan 05, Mido 05, Okta 05. Yang titik-titik itu password itu yang tersembunyi itu. Passwordnya apa? Sandinya apa? SDewa 05. E-nya besar, SDewa, tidak ada jarak, langsung 05 angka. E besar ya, SDewa 05. Gandeng, tidak ada spasi. Itu password. Kemudian kalau username-nya, nama panggilanmu, Aira misalnya. A-nya besar, satu kata, Aira Gandeng 05. Panggilanmu Ahdan, yang depan besar, Ahdan 05. Langsung gandeng. Cuma itu tak udah, nggak ada @pgrisec, kan? Yang PGRI-SEC ini untuk Microsoft Teams, seperti rapat sekarang ini. Nah, seperti rapat. Jadi kamu punya 2 akun ya. Kamu punya 2 akun, satunya Microsoft, satunya Live Worksheet. LWS, Live Worksheet, lembar kerja langsung, LKS langsung online, ya. LKS online. Kamu tinggal klik gitu aja. Nggak usah nulis. Nah, pagi ini kan belum saya kirim tugasnya, tapi sudah saya siapkan. Setelah ini akan saya share. Setelah ini, untuk yang pilihan ganda, yang dari ABCD itu, dari LKS, itu saya buat sistem-sistem. Kalau kamu pernah mengerjakan di buku LKS, Pak, saya sudah mengerjakan. Ya, apa-apa, tinggal nyalin, tinggal nyuntuh. Yang di bukumu itu dicontoh dah. Nomor 1 A, nomor 2 C. Tinggal nyuntuh di buku yang sudah kamu kerjakan. Di HP tinggal tutul dah. Tul, nomor 3 D. Ya, itu tinggal gitu. Kalau kamu sudah mengerjakan di LKS. Tetapi untuk yang uraian, sementara belum saya buat. Yang uraian atau jawaban singkat. Karena biasanya kalau yang uraian itu kuncinya agak kesulitan buatnya. Harus ngoreksi subjektif, ngoreksi manual. Kalau yang jawaban singkat itu masih bisa. Nah, itu tetap nanti akan saya usahakan. Tapi di satu sisi saya berusaha mempermudah, tetapi di sisi lain kalian juga tetap harus membiasakan menulis, membaca. Karena di kurikulum 21 nanti ataupun sekarang itu pada prinsipnya adalah literasi numerasi. Membudayakan membaca, menulis, dan berhitung. Jadi di satu sisi kadang kamu saya permudah, enggak soro-soro ya, enggak susah payah nulis, di HP tinggal klik tombol A, C, D, B, tinggal milih, gitu ya. Tapi nanti kadang-kadang tetap kamu nulis, di foto dikumpulkan. Jadi saya buat variasi terus. Jadi cara pengerjaannya, kamu masuk ke live worksheet misalnya, masuk dulu, baru mencari tugasnya. Oh, nanti saya beritahu. Hari ini SBDB, misalnya Ahdan atau siapa ini, saya coba Mido, klik Mido. Nah, Mido 05, huruf besar ya, huruf besar. Yang depan saja, Mido 05. Kemudian barnya SDewa 05,
Itu diklik enter, klik. Nah, semua sama, punyamu sama. Ini namanya workbook, kumpulan dari pelajaran-pelajaran ya. Dan yang lain belum tak beri gambar itu, yang ada gambarnya cuma matematika. Nah, misalnya ini. Kalau sudah masuk seperti ini, oh belum ada. Bentar. Saya share ya. Jadi jangan khawatir, urusan kuota ini super hemat. Jangan pernah bilang habis buat telekonferensi sama Pak Guru. Padahal habisnya dibuat main game online. Nah, ya, awas. Ini ada hitungannya, super hemat. Nah, saya share dulu. Ini untuk yang menggunakan paket data loh ya. Kalau yang pakai IndiHome nggak ngurus sudah. Pakai Speedy IndiHome nggak ngurus. Jadi ini tadi Pak Guru hitungan untuk yang menggunakan paket data. Seboros-borosnya tadi saya buat angka tinggi 100 kilobyte per detik. Itu dalam waktu 2 jam memakan kuota 720 mega. Belum 1 giga. Belum 1000 mega. Masih 720 mega. Itu tak buat paling boros 100 kilo per detik. Ya, itu paling boros itu. Tapi kenyataannya di angka-angka tadi tidak pernah berbunyi 100. Kalau videonya tidak tampil, itu hanya 10 kilo, 20 kilo, tidak mencapai angka 100. Nah, itu ada 14, 21, ya. Tadi sudah saya hitungkan 100 kilo per detik dapat boros. Nah, itu hitung-hitungan kasar. Oke, kembali ke level sheet. Nanti kalau sudah saya beri tugas itu masuk Google, pakai Chrome ya, jangan lupa pakai Chrome. Kemudian masuk live worksheet dulu. Ini live worksheet diklik, kemudian masukkan dulu live worksheet, kemudian pilih sebelah kiri akses murid atau student akses, sebelah kiri atas ya, sebelah kiri. Diklik. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Silakan dimasukkan akunmu, username, Aira 05, dan 05, itu 05, Okta 05, Krisna 05, pokoknya gitu semua. Kemudian passwordnya Estewa 05. Depannya huruf besar, baik akun apa itu, akun username atau passwordnya. Depan huruf besar, huruf kecil semua, tidak ada spasi, gandeng ya, dan angka 05. Nah, salah ketik, jadi pasti bisa masuk. Nah, karena saya coba Okta, jadi itu Okta 05, itu enter diklik. Enter. Nah, kamu bisa melihat di sini di pojok kanan. Nah, ini ada namanya. Rasya Okta Priyansyah. Nah, kamu tinggal melihat sebetulnya. Kalau kamu mengerjakan di sini, pekerjaanmu akan terkumpul di sini. Nah, matematika tadi sudah, ya. Matematika. Yang bawah ini halaman satunya, pekerjaan 1.
LKS 1 itu saya matematika. Itu ada 1, 2, 3. Tugas dari sini juga. Kalau saya klik 2, maka yang bawah juga akan berubah ini. Klik, warnanya biru. Halaman 2 itu berarti bayangannya biru. Maka yang bawah itu tampilannya. Ini banyak yang masih kosong, tidak mengerjakan di sini. Belum ada nilainya, ini ya. Tidak ada nilainya semua. Karena kamu kemarin mengerjakannya tidak di sini. Kemarin masih banyak yang mengeluh. Pak, tidak bisa masuk. Tak biarkan dulu sudah. Mengerjakan di luar. Kalau mengerjakan di luar, maka kamu tidak punya koleksi. Tidak punya arsip. Kenapa? Nilai-nilaimu yang sudah ada nilainya kemarin dikumpulkan itu kirim, ada nilainya sudah ya. Itu tidak masuk ke daftar workbook buku pekerjaan. Tidak masuk di sini. Tidak masuk di my workbook, tapi di luar. Kalau di luar itu dalam 3 bulan, waktu 1 bulan itu akan dihapus oleh sistem. Tapi kalau di sini di my workbook pekerjaanmu kesimpan selamanya. Artinya yang sudah ada nilainya itu tadi itu tersimpan di sini selamanya. Jadi gitu ya. Nah, nanti hari ini tugasnya misalnya SPDB, cari keluar lagi dari ya, keluarnya gimana untuk ini kan judulnya My Workbook Matematika. Keluar dari matematika, silakan dipilih yang My Workbook itu, diklik My Workbook-nya itu, yang biru itu, klik. Nah, maka kembali ke depan lagi, ke depan tapi belum keluar kamu, ini tetap rahasia okta. Nah, sekarang apa? Misalnya tapi hari ini adalah SPDB. Ya tinggal klik yang bawah itu, SPDB. Klik. Nah, ini tugas setelah ini. Nah, tugas setelah ini di sini. Jadi kamu masuk dulu. Kamu tidak perlu saya beri linknya, hanya saya beri pelajarannya. Sekarang SPDB, masuk saja. Oh, ini tugas dari ini. Tinggal klik, 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 klik. Sudah. Ya, ada 20 soal. Yang bawah itu ada tulisan save for later. Disimpan untuk nanti. Misalnya capek mengerjakan, nggarap 10 dulu ah. Setelah itu save for later. Disimpan dulu, dilanjutkan nanti. Bisa. Tapi kalau klik finish, jadi harus sudah terisi semua. Sudah terjawab semua. Kalau enggak ya jelek nanti nilainya. Karena kalau sudah ngeklik finish, itu berarti siap untuk mendapatkan nilai. Karena kamu klik finish itu sudah tidak ngetik nama lagi. Kenapa tidak ngetik nama lagi? Karena kamu sudah masuk duluan, sudah ada namanya di sini. Rahasia okta. Jadi setelah ngerjakan sudah tidak ngetik lama, tidak ngetik nama sudah langsung terkirim dan kesimpan langsung jumlahnya pekerjaanmu kesimpan di sini sudah. Tapi kalau kamu lewat link seperti kemarin, maka kamu ngerjakan dulu, terus ngetik nama, dan namanya bisa bebas. Artinya tidak masuk ke workbook, tidak masuk di kumpulan pekerjaan, ada di luar sistem ini. Maka saya harus ngerekap sendiri di luar. Kenapa? Segera tidak segera saya rekap, 1 bulan pekerjaanmu terhapus. Nilai-nilainya pekerjaanmu dengan nilainya itu akan hilang karena ada di luar, tidak di kelas. Jadi
ada kerugiannya tentunya kalau mengerjakan di luar itu. Jadi sebaiknya kamu login dulu, masuk dulu, cari alamatnya, live worksheet, kemudian pilih akses student, murid. Setelah itu masukkan username sama password. Ya. Supaya pekerjaan tersimpan selamanya dengan nilai-nilainya. Untuk mengganti sandi, password, besok aja kita pelan-pelan, sedikit. Saya kira itu dari saya untuk pertemuan pagi ini. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. Ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Kalau tidak ada, kamu bisa langsung mencoba masuk ke live worksheet, masuk ke SBDP, tugasnya sudah ada di situ untuk hari ini. Jadi setiap hari Pak Guru tetap akan membuat tugas nyicil ya, nyicil. Membuat tugas dari LKS kamu, kadang-kadang juga dari materi lain nanti. Intinya setiap hari Pak Guru akan memberi tugas-tugas dan variasi. Menulis, kadang membaca, kadang mendengar, kadang mengucap, kadang narik-narik, geret-geret itu, geser. Intinya nggak buat seperti game nanti. Ya, tidak monoton, tidak tetap. Tidak hanya bolak-balik. Pacaran di buku, di foto, kirim. Pacaran di buku, di foto, kirim. Jadi tidak monoton seperti itu. Jadi seperti itu. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya akhiri. Setelah ini langsung masuk ke live worksheet. Mudah-mudahan masih ingat. Oh ya, jangan pernah lupa catat username-mu, baik itu yang Microsoft ataupun yang live worksheet. Jangan pernah. Pak, saya lupa. Catat. Apakah ini tugas Microsoft Teams, apakah ini tugas live worksheet. Kamu punya 2 akun. Passwordnya tak samakan semua. Nanti akan saya ajari merubah password besok aja. Sekarang gunakan itu dulu. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Kita lanjut nanti di luar Microsoft Teams. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.